ajaran ini untuk mempersatukan, bukan untuk memecah belah. Simpel kan itu. Aku sesuai prasangka hambaku. Adan komat dan beres sholat. Karena orang aturan tawa hukum kita sapati-pati Allah Subhanahu wa taala maparin hiji aturan atana fi hukum serta acan ngadeg salat ada adan heula. Berarti ada parentah di dinya. Nu ngaranna parentah perkara anu kudu dikerjakeun. Inna Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Nya hartosna Allah Maha Besar ieu lain batas urang geus nyebut Allahu Akbar berarti urang geus ngamaafkeun Allahu Akbar. Belum itu makhluk atau petunjuk supaya dalam kehidupan kita itu membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Contoh kayak gini. Sekarang gitu polemiknya bahwa volume adan harus dikecilin. Terus sekarang polemiknya istilahnya tuh bahwa azan disamakan dengan anjing yang menggonggong. Itu kan sebenarnya teguran atau isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalam azan mau sholat Allahu Akbar, tapi realiti dalam kehidupan sehari-hari kita lebih banyak membesarkan diri pribadi kita, tapi lupa sama sang pencipta diri kita. Contoh nih, kebanyakan nih kalau kita ngumpul sama saudara, sama teman-teman, pasti yang diobrolin itu, nih gua nih, usaha gua maju loh, penghasilan gua segini loh, seperti itu. Padahal bisanya kita menjadi seorang pengusaha, bisanya kita menjadi sukses, bisanya kita bisa menikmati kehidupan dunia dan keinginan kita, itu semuanya dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba diganti bahasanya seperti ini. Dengan Rahman-Rahim Allah Subhanahu wa taala, kita dipisahkan loh untuk membangun usaha. Dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, kita diberi sehat loh. Dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, kita dikasih keinginan loh. Dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, kita dikasih semangat loh. Dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, kita jadi punya kreativitas loh. Sampai bisa bikin suatu usaha, sampai kita bisa istilahnya tuh melangkah keluar rumah, silaturahmi, mendapat suatu penghasilan, itu kan adalah wujud dari kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam realita kehidupannya kita melupakan Allahnya, tapi yang di bawah diri kitanya. Makanya bahasanya setiap kejadian di alam dunia ini udah termasuk kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan statement menteri agama, daun yang jatuh dari pohonnya itu ada perintah dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu keterangan seperti ini, barang siapa yang menghina ciptaanku sama dengan menghina sang pencipta itu. Orang yang bisa mengamalkan azan Allahu Akbar berarti hati dan pemikirannya akan positif, karena tidak akan melihat kesalahannya, tapi siapa yang menciptakan. Supaya kita jadi pentafakuran, oh iya ya, kenapa sih volume azan harus dikurangi? Kenapa sih istilahnya tuh sampai ada kata-kata bahwa azan ini disamakan dengan anjing yang menggonggong? Karena kita hanya bisa mendawamkan Allahu Akbarnya, tapi melaksanakan dalam kehidupannya belum tentu.
Setelah Allahu Akbar, di situ ada asyhadu alla ilaha illallah, yang artinya bahwa tiada Tuhan selain Allah. Nah, aplikasi tiada Tuhan selain Allah, semua yang ada di alam semesta ini, itu semuanya titipan. Kalau di hati kita hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu, ketenangan, dua, keberkahan. Di saat hati hanya tertaut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita siang dan malam yang dipikirkan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita yang dipikirkannya hanya la ilaha illallah, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak akan pernah menghinakan ciptaan. Kita nggak akan pernah merusak alam, karena alam ini adalah yang menciptakan Allah, kita bakal merawat. Kita tidak akan pernah bergunjing kepada tetangga, kepada saudara, atau saling menyalahkan, karena setiap makhluk yang diciptakan di alam semesta yang menciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah tidak pernah menciptakan perkara yang sia-sia. Itu esensi dari la ilaha illallah. Kalau la ilaha illallahnya kita dawamkan, kita keluarkan la ilaha illallah, tapi kita dalam aplikasi kehidupannya saling menyalahkan satu sama lain. Itu esensi dari la ilaha illallah. Terus itu cara kita nyikapin pendapat yang lagi rame soal akan diibaratkan anjing menggonggong, itu gimana? Jadi menyikapinnya jangan lihat statementnya, tapi yang kita lihat itu siapa yang menggerakkan Menteri Agama untuk berbicara seperti itu. Kalau kita ngelihatnya keluarnya setiap ucapan atas izin dan kehendaknya, berarti ada sesuatu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ingin disampaikan kepada makhluk-makhluk. Seperti itu, bro. Sekarang kita ribut ini membela agama. Kita sibuk, kita membela Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita membela Allah Subhanahu wa Ta'ala sama dengan menghina Allah. Kalau menurut gua nih, kenapa sama dengan menghina Allah? Kalau Allah perlu pembelaan, berarti Allah nggak marah. Berarti Allah nggak gagah, berarti Allah lemah. Kalau perlu pembelaan dari kita yang dibela oleh Allah, kita yang dibela oleh ajaran, dan menjalankan apa yang didawamkan dalam ajaran. Jadi udah nyampe ke asyhadu alla ilaha illallah. Sekarang kita ke asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alamnya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan Nabi Muhammad SAW adalah suri teladan yang baik. Yang namanya suri teladan harus dicontohkan, harus diikuti. Jadi bukan berarti kita udah bilang asyhadu anna Muhammadar Rasulullah berarti kita udah bersalawat. Kita baru mengucapkan salawat tapi melangkahkan salawatnya. Lihat, Rasulullah SAW, Nabi besar Muhammad SAW adalah raja yang merajai 2/3 dunia. Seorang raja yang hebat, yang spektakuler, tanpa singgasana dan tanpa mahkota. Tidurnya di pelepah kurma, hidupnya sederhana. Perdagangannya, usahanya, bisnisnya hanya untuk membantu keluarga dan saudara-saudaranya. Rasulullah tidak pernah bilang, oh ini nih aku nih orang hebat, aku nih seorang raja. Ya tetap hidupnya sederhana di atas pelepah kurma. Rasulullah mencontohkan seperti itu. Kenapa kita yang umatnya, yang lisannya sangat mencintai kanjeng Rasulullah SAW, tapi yang dicontoh Korun dan Firaun, yang haus akan kedudukan, yang haus akan pangkat, yang haus akan materi. Kalau nggak punya duit malu, gengsi. Kalau nggak punya pangkat nggak enak, pusing gitu. Kalau nggak kerja gimana besok kita makan, itu juga sama dengan menghina Allah. Di sini Allah Maha Kaya, Allah. Di sini Allah Maha Rahman, Maha. Tuh mas, ada di toples ikan cupang nggak dikasih makan, cuman satu-satunya di toples, tapi dia bisa hidup berapa bulan? Apakah itu bukan bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki yang kita nggak sangka?
dari aplikasi Asyhadu Anna Muhammadan Rasulullah. Jadi kita baru bisa ngomong wah Rasulullah kayak gitu. Maka timbullah statement seperti itu. Kesananya hayya 'alas shalah. Sholat itu bahasa Arab. Kalau di Indonesia kan artinya ingat. Sekarang kita tafakurin diri kita. Dalam sehari semalam berapa waktu kita dipakai untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat waktu kita akal dan pikiran ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkait kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di situ akan timbul suatu kekaguman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat kagum kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menciptakan alam semesta ini dengan satu kalimat kun fayakun, jadi maka jadi. Hebat Tuhan kita, Tuhannya orang Muslim, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu zat yang maha esa. Kita dikasih oksigen udara tanpa harus bayar, dikasih sehat, dikasih pola pikir, dikasih pendengaran, dikasih apa tanpa harus bayar. Jadi bentuk syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau benar-benar cinta, kita pasti ngomongin tentang kebesaran. Cinta, tapi kita membicarakan kebesaran pribadi kita sampai lupa siapa yang menciptakan pribadi kita, sampai lupa siapa yang menciptakan rezeki kita, sampai lupa siapa yang memberi sehat kepada kita. Nah itulah esensi orang sholat itu, ingat wal asri demi waktu, berarti wajib hukumnya selama 24 jam, tiap menit, tiap detik ingat Allah. Walaupun kita sambil kerja, tapi hati kan gak perlu kedengar sama orang lain, bisa harus ingat ya Allah. Kita esensinya baru kalau kita ingat selalu fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap langkah, setiap ucap, kesananya hayya 'alal falah, mari kita menuju kemenangan, menang hidup kita. Kenapa? Barang siapa yang mengingatku maka aku akan mengingat. Kalau kita mengingat Allah dan Allah mengingat kita, siapa yang bisa ngalahin kita? Karena yang menjaga Allah, Maha Penjaga, Maha Melindungi. Kita nggak akan kelaparan karena Allah Maha Kaya ya Goni. Kita nggak akan ngerasa miskin karena Allah yang Mughni, Maha Pemberi kekayaan. Kita nggak akan susah karena Allah Rahman Rahim. Itulah al-falah, kemenangan. Dan baru kita bersaksi lagi dalam Allahu Akbar, Allahu Akbar. Zat Allah yang maha besar kita kecil. Kita hanya mau. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain. Seperti itu. Makanya cinta kita kepada istri, cinta kita kepada anak, cinta kita kepada ibu bapak, cinta kita kepada perniagaan, cinta kita kepada kemewahan. Jangan sampai melebihkan cinta kita kepada yang menciptakan ibu bapak kita, menciptakan anak istri kita, menciptakan perdagangan kita, menciptakan kemewahan-kemewahan yang ada. Itu baru la ilaha illallah. Kita sebagai umat Islam menyikapinya bagaimana supaya kita tidak merasa benar tapi tidak merasa disalahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak rahman tidak mengganggu orang yang lain atau tidak merasa terganggu orang dengan suara adzan kita. Sedangkan adzan menyuruh agama Islam. Karena ada orang-orang yang merasa terganggu. Dan kita harus menyikapi orang yang terganggu itu seperti apa? Ya, simpel jawabannya. Benar dan salah itu satu paket, gak bisa dipisahkan. Seperti siang dan malam satu paket, benar dan salah satu paket, laki dan perempuan satu paket. Kita ngambil aja esensi yang sederhananya, aku sesuai prasangka hambaku. Kalau kita di hati kita punya prasangka bahwa orang akan terganggu, maka Allah akan menjadikan bahwa orang itu akan terganggu. Jadi mau dikecilin, mau dibesarin, istilahnya mah mindsetnya kembali. Kita prasangka kita baik atau enggak ke orang. Ini masalah pola pikir
dan hati. Kalau hati bersih, kita mau ngelakuin apapun juga, kalau prasangka kita untuk kebaikan, untuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah jadi masalah. Karena itu dari janji Allah Subhanahu wa taala, aku sesuai prasangka hamba. Tanpa disadari kita harus terus berpikir positif. Kalau terus kita memikirkan benar dan salah, benar dan salah, benar dan salah, sampai kita memikirkan siang dan malam sampai kiamat juga kan seperti itu berdampingan. Supaya benar dan salah ini nggak jadi ribut, jaga prasangka kita bahwa segala sesuatu itu tuh akan baik asal niat dan ikhtiar kita masih. Ini bab untuk membersihkan hati dan pikiran kita supaya ajaran ini untuk mempersatukan, bukan untuk memecah belah. Simpel kan itu, aku sesuai prasangka hambaku. Coba ya belajarlah dari sekarang, kita terus berprasangka baik. Aku sekarang disaksiin sama Mas Isan waktu Jayadi kecil di sini, tidur di kamar ini di belakang. Saya kalau ngobrol sampai subuh, ngobrol tentang masalah hakikat, kebesaran Allah, ketawa-ketawa. Apakah anak dan istri saya di belakang rasa keganggu? Ya tidur sih, Bra, tahu sendiri. Siapa yang menjaga? Kalau kita merasa keganggu, berarti hati kita lagi lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah mau melindungi. Ya Allah, tolong jaga dan lindungi keluarga saya. Kalau ada keraguan dalam hati, udah nggak percaya bahwa Allah itu mau melindungi, udah nggak percaya bahwa Allah itu tidak pernah mengantuk dan tidak tertidur, yang selalu mengawasi kita setiap detik, kan maha di sini. Apakah kalian meragukan kemahan Allah Subhanahu wa taala? Sialan loh. Gitu bro.